Oke, mohon maaf, kita lanjut ya. Kita lanjut di unsur pengembangan usaha. Ya, jadi unsur pengembangan usaha itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu yang internal, ya. Jadi kalau internal itu dari pihak dalam. Pihak dalam itu maksudnya yang bagaimana, Bu? Jadi pihak dalam itu yang dari diri wirausaha itu sendiri atau dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan unsur yang kedua adalah yang eksternal. Jadi kalau eksternal itu dari luar, ya, dari luar perusahaan itu sendiri. Nah, kita masuk dulu di kelompok yang pertama yaitu yang internal, unsur yang pertama. Yaitu yang pertama adanya niat wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Nah, tentu ya, ketika kalian menjadi wirausaha, tentu butuh yang namanya niat. Niatnya itu niat yang bagaimana? Pasti seorang wirausaha itu memiliki keinginan, ya, memiliki keinginan untuk menjadikan usahanya atau perusahaannya menjadi lebih besar, ya. Sekarang saya kembalikan kepada kalian. Jika kalian mengerjakan sesuatu, ya, jika tidak ada niat, apakah hasilnya akan maksimal? Tentu tidak maksimal. Nah, maka dari itu penting banget yang namanya niat ketika kalian menjadi wirausaha. Terus yang kedua yaitu mengetahui teknik memproduksi barang, ya. Jadi ketika kalian nanti menghasilkan produk, ya, selidiki dulu nih, ketahui dulu nih teknik, ya, atau cara atau misalkan prosedur dalam menghasilkan produk itu yang baik seperti apa. Ya, mungkin ketika awalnya berdiri mungkin masih menggunakan teknik A, ternyata teknik A ini masih kurang maksimal, akhirnya dievaluasi, masuk bikin lagi, ya, dievaluasi, diperbaiki, bikin lagi, pakai teknik yang kedua masih kurang maksimal, akhirnya dibagusin lagi, ya, diperbagus lagi jadi teknik yang ketiga, ya. Temukan teknik-teknik, cara-cara dalam memproduksi barang, ya, untuk apa? Untuk bisa mengembangkan supaya ketika kalian memproduksi hasilnya itu lebih maksimal. Nah, unsur yang ketiga yaitu membuat yang namanya anggaran. Jadi, anggaran itu, ya, adalah rencana keuangan yang harus dibuat sebelum produksi, sebelum proses produksi itu berlangsung. Nah, mengapa anggaran itu dibuat sebelum proses produksi? Jadi, anggaran itu ibaratnya seperti rem. Ya, ketika kamu mempunyai yang namanya anggaran, kamu tahu nih, ketika kamu mau memproduksi 50, misalkan 50 jenis produk. Nah, berapa banyak bahan yang dibutuhkan? Ya, terus berapa banyak misalkan tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa biaya produksinya. Jadi kamu bisa menghitung, bisa menentukan dari harga jualnya berapa, bisa memprediksi harga barang juga berapa, kemudian juga bisa mengetahui nanti laba yang akan didapatkan berapa, dan yang paling penting kamu bisa memperkirakan berapa modal yang dibutuhkan. Jadi ketika tidak membuat anggaran, tentu nanti ibaratnya kalau kendaraan itu blong, remnya blong, ya. Kalian nanti ibaratnya beli terlalu banyak bahan, terus modalnya kurang. Ternyata misalkan bahannya terlalu banyak yang tidak terpakai dan lain-lain. Maka dari itu membuat anggaran itu sangat penting untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran produk. Itu unsur yang internal. Sekarang kita masuk yang eksternal. Nah, unsur yang eksternal itu berasal dari luar. Nah, apa aja nih? Yang pertama, mengikuti perkembangan informasi dari luar, ya. Jadi ketika nanti kalian menjadi wirausaha, kalian harus selalu update, ya, mengikuti perkembangan informasi dunia luar itu seperti apa. Cari informasi sebanyak mungkin, ya. Dan kalian juga harus terbuka terhadap perubahan, mengikuti yang namanya tren, ya, keinginan konsumen, minat konsumen yang seperti apa dan bagaimana. Dan jadi wirausaha itu juga harus fleksibel. Fleksibel maksudnya bagaimana, Bu? Mengikuti, ya. Jadi jangan sampai ketika kamu menghasilkan produk, kamu tidak terbuka terhadap perubahan, hasilnya, ya, perusahaanmu atau produkmu tidak laku di pasaran. Karena apa? Konsumen kurang minat,
ya, tidak minat dengan produkmu yang sudah ketinggalan tren seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan dana yang tidak hanya mengandalkan dari dalam. Maksudnya dari dalam itu tidak hanya mengandalkan modal yang kalian miliki. Jadi ketika mau mengembangkan usaha ya, mau memperbesar kapasitas usahamu, tentu dibutuhkan yang namanya modal. Nah, modal ini bisa kamu dapatkan misalkan nih contohnya misalkan pinjam ya, pinjam dari bank misalkan, atau juga bisa kalau sekarang itu lagi tren yang namanya saham ya, misalkan kamu buka saham ya untuk mengundang para investor untuk menanam modal, menanam saham di tempatmu. Nah, ini juga bisa dijadikan acuan ya supaya kamu bisa mendapatkan modal tambahan dalam mengembangkan usaha. Kemudian masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik dan kondusif. Jadi kondisi lingkungan. Jadi dilihat nih, ternyata misalkan nih contohnya ketika kamu mendirikan usaha awalnya mungkin tempatnya kurang strategis. Nah, kamu bisa misalkan cari tempat lain atau buka cabang lain di tempat yang strategis, yang memudahkan konsumen untuk menjangkaunya. Atau misalkan cari lagi misalkan itu pemasok bahan baku, misalkan cari yang terdekat agar tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Itu yang mengetahui lingkungan sekitar. Kemudian masuk yang keempat. Yang keempat yaitu harga dan kualitas. Jadi harga dan kualitas ini dua hal yang sangat penting ya. Kenapa saya katakan penting ya? Jadi ketika kamu menentukan harga itu harus diimbangi dengan yang namanya kualitas. Jadi harga dan kualitas ini kalau jalan itu harus seimbang, harus beriringan ya, harus sama ya, tidak boleh saling mendahului, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu mematok harga tinggi ya, yang tinggi, maka kualitasnya juga harus lebih baik, harus tinggi juga. Tapi misalkan harganya standar ya, harganya standar nih ya, tidak terlalu murah, tidak terlalu tinggi, maka sama kualitasnya juga diimbangi dengan kualitasnya ya, agar terus misalkan ternyata harganya rendah, kamu mematok harganya rendah, maka kualitasnya juga ya harus diimbangi dengan kualitas yang rendah juga. Jadi harga dan kualitas ini harus sesuai, harus seimbang, harus sama, setara seperti itu. Terus yang kelima, cakupan jajaran produk. Nah, ini maksudnya gimana? Coba kamu juga mencari ya, survei produk-produk yang sejenis dengan produk yang kamu hasilkan. Misalnya kalau kamu menghasilkan produknya sepatu, maka kamu juga harus mencari referensi sepatu-sepatu yang lain dengan kualitas yang sama, harga yang sama ya, supaya kamu juga tidak kalah saing. Terus mengikuti juga tren, oh ternyata misalkan sepatu sekarang lagi model yang seperti ini, lagi misalkan konsumen lagi pengen yang seperti ini. Nah, itu juga harus dipahami seperti itu. Nah, itu unsur pengembangan usaha baik yang internal dan eksternal. Sekarang kita masuk ke tahap perkembangan usaha menurut Panji Anoraga. Nah, menurut Panji Anoraga, tahap perkembangan usaha itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu identifikasi peluang. Ya, di kelas 11 kita sudah belajar yang namanya peluang usaha. Ya, peluang itu apa? Kalau kalian ingat ya, peluang itu adalah kesempatan. Jadi kalian harus gali, harus cari informasi sebanyak mungkin. Ya, peluang-peluang apa aja yang bisa kalian gunakan untuk mengembangkan usaha tersebut. Nah, jadi peluangnya bisa didapatkan dari mana? Yang pertama, rencana perusahaan. Jadi perusahaan itu sendiri ya yang membuat perencanaan dalam pengembangan usaha. Kemudian yang kedua, dari saran dan usul manajemen kecil. Jadi teamwork kalian.
Misalkan dalam suatu perusahaan ada direktur, ada manajer, ada tim produk, ada tim promosi. Nah, saran-saran ini yang